Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicomania dan hobi makan. Saya akan ngasih suatu masukan buat saya sendiri atau buat Anda yang ingin berusaha. Dalam sebuah usaha, kita harus bisa berpikir positif. Tanpa adanya kita berpikir positif, nanti apa yang kita lakukan hasilnya insya Allah bagus. Yang pertama, berpikir positif. Yang kedua, teachable, mau diajari, mau belajar, atau mau mengajarkan. Nomor dua. Yang nomor tiga, mau berubah. Kalau dalam suatu usaha nggak mau berubah, dirinya santai atau tidur-tidur aja, atau yang seperti saya alami, wah nggak dapat hasil, sudahlah nggak dapat hasil. Nomor 4 itu dilarang berpikir negatif atau dilarang ngeyel. Kalau kita ikut orang, ikut bos, apa yang diperintah bos itu harus kita lakukan. Terus kalau kita kasih masukan sebuah saran sama orang lain, kita terima, nggak boleh ngeyel. Nah gitu. Yang nomor 5, kalau tidak tahu itu harus tanya. Kalau kamu nggak tahu, nggak mau tanya, dalam sebuah ibarat itu malu bertanya sesat di jalan. Kalau mengerjakan sesuatu atau usaha, entah itu ingin masakan, kalau tidak tahu tanya gitu. Kalau nggak mau tanya, semuanya akan sia-sia juga. Yang nomor 6 itu kita harus mencontoh 100%. Kenapa kita harus mencontoh 100%? Maka dari itu orang-orang sukses itu kalau ingin sukses harus mencontoh orang-orang yang sukses. Kalau kita tidak mencontoh orang yang sukses, mana bisa kita bisa sukses? Yaitu dalam sebuah bidang usaha yang seperti itu. Nomor 7 itu lakukan berulang-ulang, action. Kalau kita usaha cuman mikir aja, nggak mau action, nggak mau bertindak, ya kita ini tak dapat hasil sama sekali. Dalam sebuah usaha sudah saya lakukan. Saya berpikirnya biasanya itu negatif, hasilnya sia-sia juga. Kita harus pertama itu berpikir positif. Entah itu nanti ada hujan, kita itu tidak boleh mengeluh. Kalau kita mengeluh, wah hujan ini, nah itu sama dengan mengeluh, nggak boleh. Tapi kita harus bilang seperti ini, alhamdulillah hari ini hujan, rahmatnya Allah Ta'ala. Nah itu yang kita ucapkan negatif harus kita rubah jadi positif. Kenapa saya bilang seperti ini? Semuanya sudah saya praktekkan. Apa hasilnya? Kalau dalam diri saya nggak mau dirubah, ya seperti ini kejadiannya. Malas kerja. Kenapa malas kerja? Itu karena apa? Kita selalu berpikir negatif. Kalau dalam suatu usaha, kalau kita berpikir negatif, sudahlah nggak ada hasilnya sama sekali. Dalam sebuah usaha kita harus mempunyai 3, yaitu yang pertama itu wajib kita miliki. 1 itu pondasi. Yang nomor 2 itu sistem. Yang nomor 3 itu pengembangan usaha. Yang pertama itu yang namanya sistem. Itu kalau dalam suatu usaha itu produknya enak gitu. Kalau usaha yang kecil-kecilan itu
usaha yang kecil-kecilan seperti jualan pentol itu daerah Sidoarjo ya, Sidoarjo sendiri ini. Yang pertama itu pondasinya rasanya enak, ukurannya besar, murah, dapat banyak. Kalau hilang salah satu, sudahlah, usaha kita nggak bakal jalan. Ini sudah saya terapkan ini. Rasanya enak, ukurannya kecil, dapatnya sedikit, sudah nggak laku sama sekali. Ini kenyataan, luar biasa kenyataannya. Yang nomor 2 itu sistem. Sistem itu meliputi ya, yang pertama itu serius kerja. Kita harus serius kerja. Kalau nggak serius, kita nggak akan bakalan kerja kita nggak akan bakalan ada hasilnya. Nomor 2 kerja tim. Kalau kita punya ingin nyabang, harus kerja tim. Kalau kita nggak kerja tim, nggak akan bisa cabang kita banyak. Yang nomor 3 itu mau belajar dan mau diajari. Kita harus belajar terus. Karyawan juga kita ajari, duplikasi kepada karyawan apa yang ilmu kita yang kita dapat, kita kasihkan ke karyawan. Gimana edukasinya, kita pelajari, nanti kita terapkan ke karyawan. Kalau masalah resep itu ya rahasianya bosnya sih. Kalau sistem sistem kerjanya itu kita harus duplikasi caranya kerja yang baik seperti apa. Nomor 4 itu nggak boleh ngeyel juga. Karyawan itu kita harus milih karyawan itu yang nggak boleh ngeyel. Kalau karyawan yang ngeyel terus, waduh, bosnya pusing juga bosnya ini. Nggak perlu ngeyel. Yang terus sistem meliputi nomor 5 itu mau berubah. Kita cari karyawan maunya malas, dia mau berubah, kerjanya istilahnya akas. Terus nomor 6 itu jujur. Kita harus cari karyawan yang jujur kalau ingin usaha kita lancar. Yang pondasi dalam sebuah pondasi usaha itu kan nomor 1 pondasi, nomor 2 sistem, nomor 3 pengembangan usaha. Pengembangan usaha itu yang pertama itu kita harus memikirkan karyawan, kesejahteraan karyawan seperti apa. Terus kalau usaha kecil-kecilan itu berapa persen, bagi hasilnya berapa, itu harus kita pikirkan biar usaha kita jadi maju. Itu usaha ini sangat sulit, sudah saya alami sendiri waktu kerja atau merantau di Samarinda. Kerja apapun ya, jualan apapun sudah saya lakukan, tapi hasilnya ya gitu-gitu aja, nggak dapat berkembang. Oleh sebab itu yang saya sampaikan semoga bermanfaat untuk kalian dan saya sendiri khususnya ya. Hidup di dunia ini harus sabar dan mempunyai tekad yang kuat. Kalau kita dalam usaha tidak mempunyai tekad yang kuat, kita akan sulit untuk maju. Kenapa seperti itu? Ini semua sudah saya lakukan. Saya santai juga saya lakukan.